Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Filosofi Waktu, tempat di mana kita bersama-sama belajar, merenung, dan memperkuat iman. Di sini, kita akan mengulas kisah-kisah inspiratif, sejarah Islam yang agung, hingga hikmah dari ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang istiqomah di jalan Islam hingga akhir zaman. Semoga setiap detik yang Anda luangkan di channel ini menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai perjalanan ilmu hari ini. Nama-nama bulan Hijriyah seperti Muharram, Safar, hingga Zulhijjah ternyata bukan hasil rekayasa Islam semata. Justru, akar penamaan 12 bulan ini dapat ditelusuri hingga masa Arab Jahiliyah, jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Kalender ini bukan sekedar penanda waktu, melainkan juga cerminan cara hidup, musim, dan norma sosial masyarakat Arab pra-Islam yang hidup nomaden, berdagang, dan sesekali berperang. Menurut Jawad Ali dalam Al-Mufassal fi Tariqil Arab Qoblal Islam, penamaan bulan-bulan tersebut pertama kali distandarisasi oleh Kilab bin Murrah, salah satu nenek moyang Nabi Muhammad dari jalur Quraisy. Ia hidup beberapa generasi sebelum masa kenabian. Penamaan itu dilakukan berdasarkan peristiwa atau kebiasaan yang lazim terjadi pada bulan-bulan tersebut. Karena itu, setiap nama bulan menjadi semacam kode budaya yang tertanam dalam struktur sosial suku-suku Arab saat itu. Muharram, misalnya, berasal dari kata haram, yang berarti diharamkan. Dalam konteks ini, yang diharamkan adalah peperangan. Awalnya, bulan ini disebut Safar al-Awwal atau Sofar pertama, disusul oleh Sofar as-Sani, Sofar kedua. Namun, ketika konsep bulan haram dilembagakan kembali secara permanen dalam Islam, nama Muharram mulai digunakan untuk menegaskan kembali kesuciannya. Selanjutnya, bulan Sofar, yang berarti kosong. Nama ini mencerminkan kondisi sosial saat bulan itu berlangsung. Rumah-rumah menjadi kosong karena para lelaki Arab pergi merantau untuk berdagang, berperang, atau mencari padang rumput. Kampung menjadi sunyi. Ada juga pendapat yang mengaitkan nama ini dengan pasar Diaman yang bernama Al-Supriyah yang ramai pada bulan tersebut. Bulan ketiga, Rabiul Awal, secara harfiah berarti musim semi pertama. Nama ini kemungkinan besar diberikan karena saat penamaan, bulan tersebut memang jatuh pada musim semi ketika rerumputan tumbuh, bunga bermekaran, dan padang menghijau. Kata Robi juga berkaitan dengan irtiba yang berarti menetap di kampung halaman karena ladang dan padang rumput mencukupi kebutuhan hidup. Singkatnya, ini adalah bulan ketika mereka berdiam dan menikmati kehidupan. Rabiul Akhir merupakan kelanjutan dari bulan Rabiul Awal. Secara harfiah, namanya berarti musim semi akhir atau musim semi kedua. Dalam beberapa naskah, bulan ini juga disebut Rabius Tsani, nama yang digunakan untuk membedakannya dari bulan sebelumnya. Bersama Rabiul Awal, keduanya membentuk pasangan bulan yang mempresentasikan musim semi. Menariknya, penamaan ini merekam kondisi alam dan pola hidup masyarakat Arab, khususnya di wilayah Hijaz yang secara musiman berpindah-pindah tempat tinggal. Cek, setelah musim semi, datanglah musim dingin, yang menjadi asal-usul penamaan bulan Jumadal Ula dan Jumadal Akhirah. Kata Jumada berasal dari akar kata Jamada, yang berarti beku atau kering. Pada masa itu, air membeku di sebagian wilayah Arab, dan tanah menjadi keras. Kedua bulan ini dikenal sebagai masa ketika kehidupan melambat akibat kondisi alam yang keras. Aktivitas seperti perjalanan, ekspedisi, bahkan peperangan pun umumnya dikurangi selama bulan-bulan Jumada. Bulan berikutnya adalah Rojab, salah satu dari 4 Ashhurul Hurum atau bulan-bulan suci. Nama Rojab berasal dari kata tarjib yang berarti mengagungkan. Sejak masa jahiliyah, bulan ini dihormati dan dijauhi dari segala bentuk konflik. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa masyarakat menghentikan aktivitas perang dan perjalanan jauh selama Rojab. Ada pula makna lain dari akar kata Rojaba, yaitu berhenti, yang mencerminkan sikap menahan diri dan memberi jeda dari rutinitas konfrontatif.
Selanjutnya adalah Sya'ban, yang berarti bercabang atau berpencar. Nama ini mencerminkan fenomena sosial khas masyarakat suku. Setelah menahan diri di bulan Rajab, para kabilah berpencar ke berbagai penjuru untuk memburu, berdagang, atau mencari sumber air. Bulan ini menjadi masa pergerakan, aktivitas, dan ekspansi. Pola berpencar ini disebut dengan istilah tasya'aba, yang menjadi akar dari nama Sya'ban. Kemudian datang bulan Ramadan, nama yang sangat populer, berasal dari kata romdo, yang berarti panas yang membakar. Dalam sejarahnya, Ramadan jatuh pada musim panas yang ekstrim, pasir membara, bebatuan menyengat, dan udara terasa menyiksa. Secara linguistik, Ramadan mengandung makna panas yang membakar, baik secara fisik maupun spiritual. Dalam Islam, bulan ini kemudian dimaknai sebagai waktu untuk membakar dosa melalui ibadah puasa. Bulan berikutnya adalah Syawal, yang berarti meninggi atau terangkat. Nama ini diambil dari pengamatan terhadap perilaku unta betina di bulan tersebut. Saat itu, unta betina menolak kawin dan mengangkat ekornya karena kondisi tubuh yang sangat lemah setelah melewati musim panas yang panjang. Produksi susu pun menurun. Oleh karena itu, masyarakat jahiliyah menghindari pernikahan di bulan Syawal karena dianggap membawa sial. Namun, Nabi Muhammad SAW justru menepis mitos ini dengan menikahi Aisyah radhiyallahu anha pada bulan Syawal. Selanjutnya, Zulqa'dah berasal dari kata qa'ada yang berarti duduk atau berhenti. Bulan ini termasuk salah satu bulan haram, yakni bulan yang dimuliakan, di mana peperangan dan ekspedisi dagang dihentikan. Dalam konteks budaya Arab, Zulqa'dah merupakan masa istirahat kolektif. Nama ini mencerminkan fase ketenangan setelah periode-periode yang dinamis sebelumnya. Pada bulan ini, suku-suku kembali menetap dan menghindar aktivitas konfrontatif. Kemudian datang bulan Zulhijjah. Sesuai namanya, artinya adalah yang memiliki haji. Bahkan sebelum Islam datang, bulan ini telah menjadi masa ziarah ke Mekkah untuk mengunjungi Ka'bah dan melakukan berbagai ritual keagamaan. Tentu saja, praktik haji pra-Islam berbeda dengan yang kemudian ditetapkan dalam Islam, karena saat itu masih melibatkan penyembahan berhala. Namun, struktur waktu ibadahnya tetap dipertahankan. Karena itu, nama Zulhijjah tetap digunakan dan dimaknai ulang secara religius dalam tradisi Islam. Jika ditelusuri lebih jauh, nama-nama bulan dalam kalender Hijriyah memiliki pola tertentu. Ada pasangan bulan kembar seperti Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan Jumadal Ula, Jumadal Akhirah. Ada pula bulan tunggal yang berdiri sendiri seperti Rajab dan Ramadan. Selain itu, ada bulan yang diawali dengan kata Zu, yaitu Zulqa'dah dan Zulhijjah. Pola-pola ini menunjukkan bahwa penamaan bulan dilakukan secara sistematis dan mencerminkan keteraturan kosmologis menurut pandangan masyarakat Arab jahiliyah. Menariknya, menurut beberapa riwayat, sebelum Muharram ditetapkan sebagai bulan pertama dalam tahun Hijriyah, tahun Arab kuno mungkin dimulai dari Sofar awal. Jika benar, terdiri dari 3 pasangan bulan kembar, Sofar awal, Sofar Sani, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan Jumadal Ula, Jumadal Akhirah. Hal ini menunjukkan bahwa penamaan bulan tidak dilakukan secara acak, melainkan mengikuti pola musim dan aktivitas manusia dalam siklus tahunan yang teratur. Jika dibandingkan dengan kalender Babilonia, Syria, atau Ibrani yang juga berakar dari budaya Semitik, nama-nama bulan Hijriyah tampak sangat berbeda. Fakta ini menunjukkan bahwa kalender Arab jahiliyah, khususnya dari wilayah Hijaz, berkembang secara mandiri. Hal yang sama terlihat ketika dibandingkan dengan kalender Arab Selatan atau Yaman yang ditentukan dalam prasasti-prasasti kuno. Sistem penanggalan Hijaz tampak lebih sederhana, tetapi memiliki ciri khas tersendiri. Setelah datangnya Islam, Nabi Muhammad tidak mengubah nama-nama bulan yang telah digunakan sebelumnya. Sebaliknya, beliau menegaskan kembali makna spiritual dari bulan-bulan tersebut, mensucikan Muharram, meluruskan mitos-mitos seputar Syawal, dan mengislamkan kembali praktik haji di bulan Zulhijjah. Perubahan yang dibawa Islam terletak pada makna, bukan pada istilah. Dengan kata lain, Islam merestorasi sekaligus mentransformasi kalender Arab menjadi sistem waktu religius yang tetap digunakan hingga kini.
Dengan demikian, kalender Hijriyah bukan sekedar hasil islamisasi atas waktu, melainkan merupakan evolusi dari sistem penanggalan lokal yang mengalami pergeseran makna. Dari penanda musim dan aktivitas sosial, kalender ini berubah menjadi simbol spiritualitas. Nama-nama bulan tersebut ibarat kapsul budaya Arab jahiliyah yang dihidupkan kembali dengan ruh Islam. Kini, setiap kali kita menyebut Muharram atau Ramadan, sesungguhnya kita sedang menghidupkan warisan sejarah panjang dan penuh makna. Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa keberkahan dalam hidup kita, menambah keimanan, dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kebaikan dalam video ini, maka itu semata-mata datang dari Allah. Dan jika ada kekurangan, itu datang dari diri kami yang lemah ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan manfaat dan hidayah. Dukung terus channel ini, agar dakwah kebaikan terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.